Shalom Alberta. Shalom. Sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangan? Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan pagi hari ini? Amin. Amin. Bersyukur ya, walaupun di kondisi cuaca yang kayak gini tidak terlalu baik, tapi bersyukur kalau kita dalam keadaan sehat bisa datang di tempat ini. Amin. 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 Karena Tuhan yang beri kekuatan buat setiap kita. Yuk, saya berikan waktu sebentar, kita bersatu teduh, kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Mana yang sudah siap memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Semusim berlalu namun Engkau yang tetap pelihara setiap kami. Semusim berlalu namun Engkau selalu peliharaku, kasih
kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami yakin ini hanya anugerah-Mu semata ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biar Kau yang bekerja, beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Biar Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang memimpin ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan shalom. Oke, kalau udah lebih ramai kasih pause dulu, kasih senyumnya kanan kiri ya. Kasih senyum, kasih salam boleh, kasih pause boleh. 5 orang ya, jangan cuma 1. Ya jangan pelit-pelit. Nah, puji Tuhan. Dialah kekuatan kita, amin. Kita mau jumlahin dia. Kita mau katakan kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, kau sungguh engkau bersamaku. Katakan iman beribu bagiku, beribu lebari diriku, berpaksa di sisi kananku, kau janjiku engkau bersamaku. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tidak ada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita ulangi dari awal ya. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, kau sungguh engkau bersamaku. Beriku lebari diriku, berpaksa di sisi kananku, kau janjimu engkau bersamaku. Sampai kami bisa goyahkan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tidak ada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber Masih semangat puji Tuhan kita, amin. Amin. Lagu berikutnya lagu kesukaan saya yang katanya dinyanyiin kalau saya WL aja, nggak tahu juga ya. Nah, lagu ini dari Roma 12 ayat 11. Itu dulunya. Udah tahu lagunya apa? Roma 12 ayat 11. Tahu? Yuk kita naikkan pujian ini ya. Nanti bisa buka Alkitabnya kalau masih bingung ayatnya itu apa. Yuk, biar rohku menyala-nyala dan layak dilatih. Siapa? Benar, jatuh.
Nah, amin. Puji Tuhan. Udah berasa ya. Ini udah ujung November. Ternyata besok udah Desember. Ini dekorannya juga udah. Di mall semua juga udah lagu Natal. Jadi hari ini kita pemanasan. Kita nyanyi lagu Natal, boleh? Boleh. Yuk bersama saya. Damai dan sejahtera.
Oke, setelah memuliakan Tuhan, kini tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, untuk yang bertugas persembahan. Maaf ya, ternyata kita ke firman Tuhan dulu. Yuk, kita mau tenangin hati kita. Kita mau katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini boleh ada, bukan karena kuat, bukan karena kekuatan kehebatan kita, semuanya karena anugerah-Mu. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati sambil menyambut firman-Nya. Biar firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, yang bisa tertanam, berbuah, bisa kita aplikasikan dan jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Mari kita menaikkan pujian ini ya. Bukan
usahaku untuk mengenal kehendaknya hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua aku Haleluya. Musik akan terus dengan ulangan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, Kau bersemayam bertata di atas pujian umat-Mu, yaitu Israel, umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu, GBI Aberta. Tuhan, Kau sendiri yang berkata-kata, Kau urapi hamba-Mu, urapi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bajak setiap hati dan pikiran kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan setiap benih firman Tuhan. Dan hamba-Mu percaya setiap benih firman Tuhan taburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, selalu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Allah Roh Kudus, Kau mengalir, Kau lawat setiap umat-Mu yang pagi hari ini hadir. Hamba-Mu berdoa, yang lemah Kau kuatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan tubuh, Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat, Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan damai sukacita yang dari surga turun atas setiap jemaat-Mu, umat-Mu Bapa. Dan yang kekurangan, Tuhan Yesus memberkati mereka hingga berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Shalom semua. Beri kemuliaan dulu dong yang terbaik. Wow. Tadi ya saya mau sampaikan sebelum duduk, salam kiri kanan saudara, berikan senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Sekali lagi saya mau tanya yang semangat, katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih ya. Pertama buat Tuhan Yesus sehingga saya boleh diberikan kesempatan ada di tempat ini bisa melayani saudara semua. Dan terima kasih juga buat Ibu Gembala dan staf pengembala di tempat ini yang mempercayakan saya boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi ini buat setiap kita semua. Yang siap mau diberkati, sama-sama katakan amin sekali lagi. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin ada yang sudah kenal, nama saya sudah 2 kali, ini yang kedua kali saya ada tempat ini. Ya, nama saya adalah Pendeta Junaidi Salim. Saya mengembalakan di area P, ya,
puji nama Tuhan. Dan saya memiliki istri satu-satunya dan 3 orang anak, dan saya juga sudah menjadi opa, sudah punya cucu juga. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya berikan adalah, boleh ditampilkan mungkin, haleluya, yaitu perspektif yang benar menentukan kemenangan setiap kita. Haleluya. Ada PPT-nya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Saya lihat, saya hadir pagi ini, saya lihat suasana Natalnya sudah kental banget ya. Puji Tuhan. Siapa, saya mau nanya, siapa sambil kita nunggu PPT, siapa yang selama tahun 2025 ini dari sepanjang Januari sampai bulan 11 ini mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tanganmu? Wow, kalau yang mengalami kebaikan Tuhan, saya percaya mukanya pasti berseri-seri semuanya. Ya. Ini sedikit banget. Ya. Terus saudara juga tunjuk dong, bilang kiri kanan saudara, anugerahnya nih, bilang anugerahnya nih. Ya, kalau dulu ya Tuhan sayang sama kita, hari ini juga dan tahun yang akan datang Dia tetap sayang saudara. Ya. Kalau dulu Tuhan jawab setiap doa kita, hari ini juga, tahun depan juga Dia akan selalu jawab doa kita. Ya, amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan berfirman, selalu Dia menggenapi? Kayaknya baru redua. Ya, sekali lagi saya mau tanya, siapa yang percaya setiap doa kita Tuhan pasti dengar? Siapa yang percaya kalau kita doa, firman Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara percaya nggak sih saudara ini orang benar? Setengah tidak. Sekali lagi saya mau tanya, saudara-saudari tempat ini percaya nggak sih saudara-saudari ini adalah orang benar di hadapan Tuhan? Wow, ya. Pertama, saya sampaikan kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita ini tadinya berdosa, tapi Tuhan datang, Dia pilih setiap saudara. Saya percaya bukan kita pilih, tapi Dia yang memilih saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan pilih, ini yang terbaik loh. Ya, dan kita ini dibenarkan, sehingga barang siapa percaya pada Dia beroleh keselamatan. Ya, dan Roh Kudus terus menguduskan kita sehingga kita terus bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, dan hari ini saudara harus aminkan juga doa kita ini. Ya, orang-orang benar pasti sangat besar kuasanya. Haleluya, amin. Nah, tema pada pagi ini adalah perspektif yang benar menentukan kemenangan. Sama-sama yuk kita baca 3, 2, 1. Perspektif yang benar menentukan kemenangan. Wow, apa itu perspektif? Perspektif itu, kalau bicara perspektif, itu adalah cara pandang kita. Ternyata cara pandang kita terhadap mungkin masalah, pergumulan, itu menentukan kita menjadi umat pemenang atau tidak. Yang setuju juga saya katakan amin. Ya, saya punya kerinduan, ya, saya punya hobi ya, saya itu suka traveling, saya suka mungkin beberapa waktu lalu juga saya sering banget saya hiking, naik gunung, ya. Jadi saya yang terakhir, saya pernah juga kalau di Indonesia itu di Banyuwangi ada satu gunung yang namanya Kawah Ijen. Ada yang pernah ke sana? Ada? Belum ya. Kalau Bromo pernah? Pernah. Kalau Bromo pernah ya? Haleluya. Kawah Ijen itu kalau kita ke sana pagi-pagi jam 1, kita di sana, kita tunggu ketika gate ya buka, kita sudah mulai berjalan dari jam 1 sampai ke mungkin jam 4.
kurang lebih 3 jam tuh naik ke atas, tanjakannya terjal, ya. Tapi kalau sampai di sana kita ngapain? Kita nunggu mataharinya terbit, bagus. Dan kalau udah terbit, kita bisa lihat sangat bagus sekali. Nah, sebelum terbit juga bagus. Sana tuh terkenal dengan blue fire, jadi api yang dari belera yang nyala. Kalau di dunia itu mungkin ada 2, dan di Indonesia ya di Kawah Ijen itu yang keduanya itu kira-kira begitu. Jadi saya promosikan dulu ya, kira-kira ya. Haleluya. Dan nah, kalau saya bicara duduk Bromo begini, kalau perspektif, kalau kita lihat di satu sisi nih, kita lihat kan ada point of view ya. Kalau di Bromo ada point of view 1, 2 ya. Kalau kita di sisi ini kita lihat mataharinya, gunungnya, mungkin akan beda dengan waktu kita berdiri di point of view yang kedua. Kita lihat gunungnya dan matahari waktu terbitnya, posisinya pasti pemandangannya beda. Setuju dengan saya kadang-kadang ini, betul ya? Betul? Pertanyaannya adalah, gunungnya mungkin kita adalah gunung yang sama, betul? Tapi ketika kita berdiri di posisi A, kita lihat dengan posisi yang B, ketika kita lihat itu bisa beda. Yang setuju dengan saya kadang-kadang ini? Ya, oleh karena itu kalau bicara perspektif adalah cara pandang kita, ya, dalam memilih opini, kepercayaan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia yaitu disebut point of view juga. Jadi penting sekali hari ini apa yang kita pandang hari-hari ini, masalah, pergumulan, itu menentukan kemenangan dalam hidup setiap orang percaya. Ya, kalau kita lihat satu pergumulan, kayaknya bebannya berat banget. Ada orang memandang satu pergumulan, saya percaya di balik itu ada berkat. Bagaimana saudara hari-hari pandang pergumulan itu? Nah, saya mau katakan begini, Daud tuh dia kalau dicatat dalam Alkitab, ya, dia mungkin orangnya kecil, pipinya kemerahan, bukan tentara lah, tapi ya dia ketika diurapi menjadi raja, bukannya Tuhan langsung kasih mahkota, kasih jadi raja, dikasih jubah yang bagus. Tapi justru dalam Daud ketika dia diurapi menjadi raja, perjalanannya itu beda, proses demi proses dihadapi. Nah, mungkin saudara-saudari sudah pernah dengar tentang Daud lawan Goliat. Sudah tahu Goliat dong? Goliat tinggi besar. Nah, banyak orang melihat Goliat itu sebagai satu pergumulan besar. Ini Goliatnya besar, tinggi, banyak yang takut. Alkitab mencatat kakak-kakaknya aja sampai takut, nggak berani keluar, sembunyi. Tapi justru Goliat diizinkan Tuhan itu ada dalam hidup Daud. Justru melalui Goliat itu Daud dipromosikan oleh Tuhan. Belum nangkap? Kenapa? Karena ketika Daud lawan Goliat, dia menang. Siapa yang nggak kenal Daud? Tadinya nggak ada yang kenal Daud siapa. Tapi ketika dia diperhadapkan, dia hadir saat itu, padahal cuma mengantar rantangan buat kakak-kakaknya. Dia mengikuti arahan bapaknya. Coba deh kamu ke sana lihat kakak-kakakmu masih hidup nggak sih? Dia lihat siapa itu berani tentang barisan tentara Allah. Ya, kemudian dia berani maju. Kenapa dia berani? Karena dia percaya Tuhan yang memberi kemenangan buat dia. Ya. Jadi banyak orang mereka sembunyi. Kenapa? Mereka takut. Mereka lihat Goliat tinggi. Alkitab mencatat tingginya itu bisa hampir 3 meter. Jadi kalau ukuran kita sebagai orang-orang manusia yang biasa, mungkin tingginya kalau 175, saya 175, mungkin 180 udah tinggi banget, betul nggak? Betul? Tapi kalau 3 meter, ini dari sini tinggi gagah. Wow, orang-orang normal lihat ya, waduh takut, apalagi ditantang satu persatu. Yang setuju kadang-kadang ini? Ya, takut. Mungkin hari-hari ini saudara melihat ada pergumulan yang besar, masalah sedang terjadi.
Bagaimana saudara menyikapi itu? Daud beda. Orang-orang itu lihat sembunyi, takut. Daud sebaliknya, dia berani pantang. Nah, hari ini saya mau katakan, ketika Daud diperhadapkan, Daud menang. Tadi ya Daud itu tidak dikenal siapa-siapa, tapi melalui kemenangan, melalui dia menang atas Goliat, dia dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan, ini cara perspektif kita menentukan kemenangan hari-harimu, hari-hari ini. Ya, kalau saudara mengalami pergumulan, mungkin problem, banyak hal, ya, saudara percaya, berarti sebentar lagi saudara di tempatnya akan melihat mujizat Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Amin ya baru sebagian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Nah, begitu juga ini perspektif yang benar menentukan cara kemenangan kita. Nah, ada satu kisah yang menarik, ya. Boleh next slide ditampilkan. Saya ambil adalah ketika bangsa Israel, ya, Tuhan berjanji buat setiap mereka. Nah, sekali lagi saya tanya, kalau Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, pasti Tuhan genapi. Yang setuju katakan amin. Nah, saat itu Tuhan berfirman melalui Nabi Musa bahwa Tuhan akan memberikan satu tanah perjanjian yang penuh berlimpah susu dan madunya. Artinya satu tempat yang Tuhan membawa bangsa Israel ini ke satu tempat yang diberkati, yang mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, ya. Nah, tetapi sebelum masuk itu, Tuhan berfirman di dalam Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang. Mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin mereka. Slide selanjutnya, ya. Jadi Tuhan berfirman buat Musa, nih cari dong pemimpin-pemimpin, ada 12 suku. Dia minta pemimpinnya ada 12 orang. Nah, sebelum mereka mau masuk di tanah Kanaan, mereka disuruh ngapain? Kita baca lagi Bilangan 13 ayat 27, 28 dan 30. 3, 2, 1. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia bawa hasilnya, ini loh hasilnya, ya. Kemudian ayat 28, 3, 2, 1. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 30, 3, 2, 1. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Slide selanjutnya, yuk kita habisin dulu. Haleluya. Next slide. Yuk kita baca 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, slide selanjutnya. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Jefun, termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang luar biasa baiknya,
Ayat 8, yuk kita kompak 3, 2, 1. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Katakan amin, haleluya. Jadi dalam cerita kisah ini disebut ada berapa pengintai yang dikirim Musa? Coba 12. Ada yang 13 sebelah sini. Kita percaya 12 karena kami ya. Dan itu pemimpin semua. Namun ketika mereka kembali, saya menanya, mereka yang bilang tempat ini Tuhan pasti kasih kemenangan dan mereka yakin masuk, itu berapa orang jumlahnya? 2. Yang lain 10. Dan mereka menyampaikan kabar busuk. Ini artinya mayoritas, keputusan mayoritas belum tentu benar. Setuju katakan amin. Tapi 2 orang menyampaikan kebenaran. Karena apa? Karena ayat yang terakhir itu, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk gitu. Artinya hari ini saya mau mengajarkan begini. Ayo kita sama-sama ngomong begini. Hidup saya bukan apa kata orang. Kalau kita dengar kata orang 10, kita akan masuk ke tanah perjanjian. Yang mengerti katakan amin. Hidup saya bukan kata saya. Sehingga kita cuma mau menuruti hati kita saja, maunya keinginan kita saja. Tapi sekali lagi saya sampaikan, yuk kita sama-sama, hidup saya karena firman Tuhan. Jadi 2 orang yang bisa masuk itu siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka punya cara pandang yang berbeda. 10 orang dia pulang, dia bilang, nggak mungkin kita bisa masuk. Kita ini kecil, mereka itu raksasa. Kalau saya boleh terjemahkan dalam pergumulan sehari-hari, nggak mungkin kita menang. Pergumulan kita udah terlalu besar deh. Bahkan waktu saya melayani sebagai seorang gembala, ada loh saya melayani, ada yang bilang begini mas saya, Pak, pergumulan saya malah udah terlalu besar deh, berat, Tuhan aja nggak sanggup nolong. Kaget saya. Seringkali yang membuat kita nggak bisa menang, kita ini batasi kuasa Tuhan. Padahal Tuhan kita tidak terbatas kuasanya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah 10 orang ini udah nggak mungkin deh kita menang. Kita lihatnya itu raksasa. Ya terjemahnya kalau ada pergumulannya terlalu berat, besar. Saya nggak tahu, mungkin pergumulan keluarga, finansial, sakit penyakit, ya, atau keseharian. Tapi 2 orang ini dia percaya loh, Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Artinya hidup mereka ada dalam firman Tuhan. Kalau saudara mau menang, hidup saudara adalah firman Tuhan yang hidup dan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Hanya Yosua Kaleb mereka masuk, mereka rebut tanah perjanjian. Tuhan berikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, coba slide-nya. Ada 3 poin pagi ini saya sampaikan. Poin yang pertama, ubah posisi kita. Tadi posisinya kan kalau lihat di sini, point of view 1 dengan point of view 2 itu beda. Ya. Bagaimana posisi kita? Tadi di dalam bilangan ayat terakhir, bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ia akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Artinya posisi kita bukan sebagai orang yang melihat dengan cara pandang duniawi lagi, tapi kita ubah, kita berdiri. Kita mungkin nggak bisa menyelesaikan, mungkin pergumulan besar, tapi ketika saudara berdoa,
Saya percaya dalam firman Tuhan dikatakan begini, ya. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dari dalam kita. Saya percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kita jujur mungkin, kita nggak mampu, kita bilang nggak mampu, Tuhan saya nggak mampu. Tapi saya percaya kalau Tuhan beri kekuatan, saya pasti dimampukan. Kalau Tuhan menyertai saya percaya kemenangan pasti. Yang perlu adalah kita datang di hadirat Tuhan. Mungkin ada hati yang galau, ya, hilang sukacita. Kan kadang-kadang kalau orang lagi bergumul, iblis itu curi sukacita kita, hilang, galau, mau gini salah, mau kayak gini, nggak enak, tidur nggak bisa mungkin, ya. Saudara nggak bisa tidur, ya sudah, nggak usah dipikirin, persoalannya pergumulan nggak usah dipikirin. Sudah datang dong, berdoa pada Tuhan. Ada yang nggak bisa tidur? Nggak ya, nggak sekali. Datang berdoa pada Tuhan. Saya percaya hati kita itu diangkat oleh Tuhan. Tuhan gantikan hatinya Tuhan, damai sukacita turun atas saudara. Ada yang hutang belum bisa bayar, ada yang hutang, jangan angkat tangan dulu. Ya. Saya berdoa, karena mungkin bingung gimana. Tuhan angkat, Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat. Saya nggak khawatir, karena masa depan adalah di tangan Tuhan. Hutangnya udah bayar belum? Belum. Waktu doa, udah Tuhan pulihkan, hutangnya belum lunas. Tapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih sukacita. Dan percaya deh, ketika Tuhan pimpin, kemenangan itu pasti. Amin. Posisi kita harus ubah. Nah, kebetulan gereja kami itu ada di lantai 7 di gedung. Ya, seringkali kalau di peak itu rame, malam itu macet. Kalau kita lihat, wah macet. Seringkali kalau saudara bawa mobil, lihat depan, wah macet. Wah kapan yang sampai? Ini mungkin macet nih, atau mau ke tempat lain, saudara lihat jalanan penuh macet. Ya, sering pernah ngalamin macet, tahu deh. Tapi ketika saya ada di lantai 7, saya bisa melihat loh dengan jelas. Oh, macetnya cuma persimpangan sana. Setelah lewat itu belum. Yang ngerti katakan amin. Tapi kalau kita sebagai orang dunia, posisi kita hanya melihat apa yang di depan mata kita. Tapi ketika kita terhubung dengan surga, kita terhubung dengan Tuhan, cara pandang kita jadi beda. Ini ubah posisimu. Ketika engkau terhubung dengan surga, kau punya cara pandang seperti di atas, seperti Tuhan memandang, yaitu firman Tuhan yang hidup dalam hidup saudara. Saudara akan lihat jauh, oh itu cuma sedikit. Setelah lewat itu, macetnya udah gak macet kok. Setelah lewat itu, ada kemenangan. Saya percaya lewatin ini, justru melalui itu, Tuhan akan adakan mujizat dalam hidup kita. Saya teringat kalau Tuhan kasih, Tuhan pakai seorang anak kecil yang 5 ketur roti, 2 ekor ikan untuk memberkati 5.000 orang makan. Betul? Betul? Ya. Kita bisa pakai apa yang ada. Ya. Kalau kita pakai pikirannya, mana mungkin sih rotinya cuma sekian, ikannya cuma sekian, mau makan 5.000 orang, nggak mungkin. Tapi ketika Tuhan punya cara pandang Tuhan, murid-muridnya bilang, Tuhan tanya, adakah makanan tempat ini? Nggak ada Tuhan, yang ada cuma anak kecil yang bawa nih, cuma 5 ketur roti, 2 ekor ikan, kira-kira begitu.
Ya, lalu bagikan. Terus bagikan. Ketika mereka baca Alkitab mencatat sisanya 12 ratus. Nah, satu hal saya mau sampaikan. Hidup kita karena percaya, bukan karena dengan melihat. Kalau saudara mau lihat kemenangan itu, kita terhubung dengan surga. Ya, kita lakukan banyak mujizat saja. Berarti saat itu mereka lihat, waduh kurang. Berarti sebentar lagi ada mujizat. Kalau saudara alami pergumulan, berarti sebentar lagi saudara akan melihat kemenangan. Ini loh cara pandang kita di dalam Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Wah ini udah gak mungkin deh. Wah ini mampus deh. Wah. Enggak. Dan hidup kita tadi kita sama-sama kita deklarasikan bahwa hidup kita kata firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Nah bagaimana sih kita bisa punya pandangan seperti Tuhan? Ada yang lain. Tadi masuk dalam hadirat Tuhan. Ada yang lain. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Nah, saya punya anak yang kedua. Dia kemarin ulang tahun. Ya. Dia, anak saya tiga-tiganya melayani Tuhan. Tapi yang kedua sekarang lagi studi di China, di Shanghai. Ya. Dia itu kalau bulan lalu saya baru dari sana. Jadi dia studi di salah satu universitas yang terbaik lah di Shanghai. Dia ambil jurusan arsitek. Ya, jadi dia bilang, papi kapan datang? Waktu itu saya bilang, ya nanti saya datang tanggal sekian. Oke. Jadi papi nanti bantu saya ya, bikin tugas saya. Bilang gitu. Saya bilang, sudah gitu. Kemudian setelah saya datang, dia kasih tugasnya, dia udah gambar. Ini papi tinggal dikit lagi nih, ini gimana, coba ini bantu. Oke, saya bantuin dalam 1 hari. Terus besoknya saya tanya, dapat nilai berapa? 8,7. Oh, bagus ya, bagus. Teman-teman dapat berapa? Ya, dia ada yang 80, ada yang 4, dia termasuk nilai yang bagus. Saya tanya dia, memang ini tugasnya banyak begini, dikasih berapa lama sih? 5 minggu sih, Pi. 5 minggu ya. Terus saya datang, kenapa kok kamu baru bikin gitu loh, udah bikin tapi baru seminggu itu kamu bikin. Dia bilang, ya kan papi mau datang, dia bilang. Kalau papi datang pasti beres, dia bilang gitu kan. Enggak. Saya nggak boleh gitu, harus 5 minggu dikerjain dong dari 5 minggu. Dan dia tuh suka gini, kalau kemarin aja istri saya sudah simpen kado di lemari dia tanpa sepengetahuan. Jadi waktu kami ke sana, kami di apartemennya kami simpenin kado, mau ulang tahunnya nanti telepon jam 12 malam kita kasih tahu itu kadonya ada di situ. Kira-kira gitu, surprise ya. Terus dibuka kadonya, dia seneng banget ya. Kemudian terus dia bilang, papi, saya minta kado ya papi. Apa? Minta rumah, dia bilang. Minta rumah, ketiga ya. Saya bilang, saya di rumah aja, kamu mah ada-ada aja mintanya, saya bilang gitu ya. Tapi berapa daripada kita sering kita berdoa sama Tuhan, kita tuh punya Bapa yang di surga, setuju dengan kami. Kadang kita itu harus seperti anak kecil. Seperti anak saya itu kalau dia percaya sama bapaknya datang pasti beres. Berapa sih kita percaya sama Bapak kita yang di surga? Kalau segala pergumulan kita, kalau kita bawa Bapak, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Dan setuju katakan amin. Tapi berapa daripada kita kadang kita justru yang batasi kuasa Tuhan. Anak saya kalau mau minta aja dia. Dia nggak peduli bapaknya sanggup atau enggak, tapi dia percaya bapaknya pasti bisa. Berapa daripada kita kalau kita berdoa, justru kita batasi doa kita, udahlah cukup segini aja lah. Padahal Bapak kita lah Bapak yang punya segalanya. Ya kaya, surga nggak pernah krisis.
Yang setuju katakan amin. Dunia boleh krisis hari-hari ini, tapi orang yang terhubung dengan surga, saya percaya Tuhan yang pelihara. Surga tidak pernah krisis. Kalau perkenanan Tuhan turun, dia memberkati saudara, saudara akan dipromosikan, saudara akan diangkat. Daud lawan Goliat, kemenangan. Saya mau tanya sekali lagi, Daud pakai apa sih buat bisa menang Goliat? Pakai apa? Ketapel. Berapa batu sih kira-kira? Berapa batu? 1. Artinya 1 batu saja dia bisa mengalahkan Goliat. Saya belum dengar tuh. Amin. Artinya kalau Tuhan mau angkat saudara, 1 talenta yang ada di dalam hidupmu, apapun itu juga Tuhan sanggup promosikan hidup saudara. Jadi saudara hari ini jangan ragu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, karena ternyata kuasa yang bekerja dalam dia. Ya. Nah, terjemahan sederhana Indonesia dibilang begini: aku percaya bahwa Engkau Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami minta atau pikirkan, sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Ya, jadi kalau kita doa, firman Tuhan katakan dia akan melakukan jauh lebih banyak. Kalau terjemahan sederhana Indonesia, jauh lebih besar. Artinya kita betul-betul terhubung dengan surga, kita akan melakukan kuasa Tuhan. Saya percaya kau akan punya point of view yang baik, ya. Dan kau itulah yang menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Amin. Amin. Beri kemuliaan dulu. Yang kedua, poin yang kedua begini. Slide selanjutnya. Yuk sama-sama yuk kita katakan 3, 2, 1. Mengucap syukur luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk 3, 2, 1 kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kehendak firman Tuhan loh, kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kamu itu siapa? Saudara dan saya semuanya. Ya. Jadi kalau orang yang punya point of view yang setuju kehendak Allah, dia percaya di balik itu ada berkat. Dia percaya. Ya, dia lihat mungkin keadaan hari-hari ini yang walaupun dilihat mata enggak seperti yang dia lihat yang baik, tapi dia percaya di balik itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau kita ingat firman Tuhan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Nah, jadi kalau kita percaya nih, kita sudah berdoa pagi, ya. Siapa yang setiap hari berdoa? Katakan amin. Siapa yang percaya kalau doa itu punya kuasa 24 jam? Kenapa saya bilang 24 jam? Karena itu contoh dalam doa Bapa kami. Berilah kami hari ini makanan kami ya secukupnya. Kalau satu minggu pasti doanya begini, berilah kami minggu ini makanan ya secukupnya. Artinya setiap hari ketika kita berdoa, percayalah Tuhan turut bekerja. Sepanjang hidupmu hari itu ada di tangan Tuhan. Artinya kalau Tuhan nggak kehendaki selai rambutmu jatuh, itu tidak akan jatuh. Amin ya. Ya. Kalau saudara ngalamin sesuatu di hari itu, kelihatannya mungkin nggak baik, tapi apa yang kita lihat tidak baik belum tentu tidak baik, karena Tuhan tahu yang terbaik. Apa yang kita lihat baik kadang belum tentu baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Jadi percaya, mengucap syukur, karena mengucap syukurlah memberikan kita kemenangan.
Ya. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Tuhan ngapain waktu sebelum bagi? Dia angkat itu, dia mengucap syukur atasnya. Saya percaya ketika kita mengucap syukur atas sesuatu yang kita punya, Tuhan sanggup memberkati kok. Tapi kalau kita pandang, aduh cuma segini, ya memang segitu kamu nggak akan lihat mujizat. Ngerti? Hari ini saudara pandang mungkin, saudara jangan ingat hal-hal mungkin saudara lihat. Kalau saya ambil satu kertas putih, saya coret sedikit, pasti orang fokusnya tuh ada coretan hitamnya, betul nggak? Betul. Tapi seberapa daripada kita lihat kalau kertas putih itu masih kosong, putihnya banyak, dan Tuhan masih mau bikin cerita kisah yang menarik, engkau bersama Tuhan masih bisa diisi lagi hal-hal yang baik. Yang mau katakan amin. Jangan terfokus hanya hal-hal yang kecil yang bisa mencuri damai sukacita kita. Tapi percayalah, segala pergumulanmu yang besar mungkin, saudara lihat ini besar loh, ini kayaknya di mana? Satu hal saya sampaikan, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat atas semua yang ada. Ya, jadi hari ini hal yang kedua, mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Jaga mulut kita, ya. Jangan ngomong yang tidak membangun. Jangan mulut kita, jangan bilang saya nggak bisa. Saudara hanya boleh bilang saudara tidak bisa, nggak mampu, hanya ketika saudara di hadapan Tuhan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan, saya juga. Tapi saya percaya ketika saudara mulai terhubung, saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Roh Kudus memenuhimu, sehingga kau akan berkata, ya aku kuat. Sekarang aku kuat bersama dengan Tuhan. Sekarang aku mampu. Saya percaya Tuhan yang memampukan. Amin. Jangan belum apa-apa saudara bilang, mampus atau bagaimana kata-katamu. Karena percayalah, setiap perkataan kita juga punya kuasa. Dan kita orang benar loh. Makanya berkatakan yang baik. Setiap kata-kata kita juga doa. Ya boleh kita katakan amin. Jadi yang kedua itu adalah mengucap syukurlah senantiasa. Haleluya. Next slide yang terakhir. Ya. Sebelum yang terakhir ada satu nih, saya mau baca ini. Nih, ini ada satu perspektif nih. Ada anak kecil yang sedang menggunakan teropong, dia lihat terbalik. Sudah tahu teropong? Tahu? Teropong itu kalau lihat sesuatu yang jauh, yang nggak kelihatan, kita lihat jadi kelihatan. Yang kecil jadi besar. Setuju dengan ini? Ya. Tapi anak kecil ini menggunakan teropong dan melihatnya terbalik. Ya, gambarnya mungkin muncul ya. Dan kakek mengatakan bahwa itu terbalik. Melihat teropong dari kecil ke besar, bukan kebalik. Tapi si anak menjawab, memang harusnya begini, melihat dari besar ke kecil. Berubahlah sudut pandang ketika kita melihat ada masalah, pergumulan. Jangan masalah kecil dilihat seakan-akan besar. Tapi dibalik masalah besar dilihat mata pikiran bahwa itu kecil. Apalagi bila kita mengimani bahwa Tuhan yang bantu kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Masalahmu tidak lebih besar daripada Tuhanmu. Katakan amin. Ya. Everything visible. Segala sesuatu jadi beda. Ini tergantung cara pandang kita. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ya. Banyak loh orang tanpa sadar dibatasi. Seperti tadi saya kasih contoh, dia bilang, pergumulan saya udah terlalu besar, dan kayaknya Tuhan nggak bisa tolong. Ya. Percaya, Tuhan kalau mau nolong, Tuhan mau angkat, dia punya 1000 cara, bahkan 10.000 cara, bahkan cara-cara yang tidak terbatas, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat mata pikirkan, dengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan selalu ya dan amin. Artinya, ya kebenarannya ya amin, pasti digenapi. Beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Nah yang terakhir, poin yang terakhir adalah, yuk,
Ya, sama-sama katakan 3, 2, 1. Tetap berharap dan berjalan dengan iman. Jangan putus pengharapan. Jangan sampai setengah. Kalau Tuhan belum jawab, percayalah, ada waktu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, coba kita baca dulu firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. 3, 2, 1. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena lihat. Terjemahan King James Version ini lebih baik lagi. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. For we walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat tandanya, tanda-tanda. Waduh, keadaan hari-hari ini belum membaik. Nanti dulu, hidup kita karena iman percaya. Ketika kita iman percaya, saya percaya Tuhan sanggup merubah yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Tetap berharap, ya, tetap berharap. Saya ingat tuh ada, saudara tahu nggak sih kalau sekarang kan kalau kita foto ya, kita kalau jalan-jalan pasti banyak deh yang langsung foto pakai handphone ya, betul ya. Kalau orang ke Israel, kalau dia lihat tim dari Indonesia udah dikenal tuh, Gipo namanya, gila foto gitu ya. Tapi kalau zaman dulu fotonya itu, tahu nggak sih, kita tuh harus foto pulang, kita ambil filmnya, di-roll, bawa ke tempat cuci foto, habis itu baru keluar, jadi cetak baru keluar. Nah, siapa yang tahu tuh? Yuk, siapa yang tahu? Mana tuh? Udah gak muda lagi ya. Sudah tahu gak sih kalau dia buat cetak hasilnya yang bagus itu, dia harus dicuci. Cucinya gimana sih, tahu nggak? Hah? Cuci apa? Apa itu? Fuji film. Cucinya gimana? Itu pertanyaannya. Pakai sabun cuci? Enggak toh. Ngapain dia? Dia bawa ke satu ruangan. Ruangannya apa? Gelap. Artinya itu sedang diproses untuk menghasilkan gambar yang bagus yang keluar. Yang berarti katakan amin. Tetap berharap. Jangan-jangan kita lagi ada di dalam ruang gelap itu. Sebentar lagi hasilnya keluar serupa, segambar dengan Kristus. Bagus. Tapi waktu lagi proses masih dalam dark room atau ruang gelap, banyak yang sudah putus asa. Tadi saya percaya di tempat ini pengharapan kita luar biasa terhadap Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita yang mau katakan amin. Jemaat di GBI Alberta, jemaat yang luar biasa yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Yang diberkati Tuhan, yang berlimpah-limpah, jemaat GBI Alberta, sama-sama sekali lagi katakan amin. Luar biasa. Tetap berharap, percaya, berjalan dengan iman. Tuhan pasti menggenapi. Percaya. Ketika kita punya perspektif yang benar, kebenaran itu sudah pasti. Maka firman Tuhan dikatakan, kita ini lebih dari seorang pemenang. Artinya, ketika Tuhan berserta dengan kita ini lebih dari pemenang. Hanya perlu Tuhan beserta dengan kita. Nah, tadi saya sampaikan waktu kami naik gunung Jaga. Kami tinggi-tinggi naik sampai ke atas. Kan kita mau lihat matahari mau terbit, betul ya? Siapa yang pernah ngalamin itu kalau ke Bromo mau lihat matahari terbit? Pernah ya? Saudara yakin gak sih mataharinya pasti terbit? Pasti ya, sampai nungguin gitu, betul ya? Saya mau katakan, janji firman Tuhan juga pasti digenapi. Nunggunya antusias kalau nunggu matahari udah mau terbit, dingin loh, padahal dingin loh. Saya ke Banyuwangi di atas
waduh dingin sampai gemetar gitu. Kalau kita tungguin gitu, kok mau ya? Pagi-pagi jam 1 jalan, kalau dipikir capek juga loh, betul loh, jam-jam berjam-jam, kok mau ya? Itu cuma mau lihat hasil akhirnya. Begitu juga apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, tetap berharap ya, tetap berharap, sabar, ada waktunya. Mungkin tidak perlu percaya, matahari pasti terbit, janji firman Tuhan selalu ada. Amin. Katakan haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Nah, saya nambah musik ya. Saya mau bersaksi sedikit. Masih ada waktu Ibu Gembala? Boleh 5 menit? Haleluya. Oke. Oh, oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Bulan April kemarin, ya. Nah, satu hal, siapa yang mau diberkati tempat ini? Saya yuk angkat dulu tangannya tinggi ini, ya. Oh, saya mau lihat nih orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Mukanya, ayo angkat dulu tinggi-tinggi ya. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Siapa yang mau menabur untuk bekerja Tuhan di gereja ini? Tinggal satu di atas belakang yang mau angkat tanganmu. Setengah. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Oke, banyak. Siapa yang mau nabur buat pekerjaan Tuhan di gereja ini? Setengah. Belum semua saya lihat. Angkat tangan kita. Firman Tuhan katakan, orang yang memberi minum akan diberi minum. Orang yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Pak Pendeta, saya lagi kurang. Mungkin ada yang sakit ya, kantongnya sakit. Kantongnya sakit nih. Saya mau diberkati. Tuhan bilang apa? Tabur. Nggak masuk akal. Lagi kurang suruh tabur. Logikanya nggak masuk. Sekali lagi saya tanya, tadi kita konklusi, hidup kita itu bukan apa yang kita lihat, apa yang nggak pernah kita pikirkan, timbul dalam hati kita lihat, Tuhan sediakan loh. Bagian kita hanya taat. Itu firman Tuhan. Kalau kau perhatikan rumah Tuhan, doakan gembalamu. Jangan kira gembala nggak punya pergumulan loh. Doakan. Kau tabur, ambil bagian. Saya percaya Tuhan nggak pernah berhutang. Kalau kau memberkati rumah Tuhan, engkau memberkati dirimu. Pintu-pintu terbuka atas dirimu. Yang mau katakan amin. Sekarang saya tanya, yang mau menabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini, angkat tanganmu. Lumayan, semuanya. Beri kemuliaan ya. Ibu Gembala pasti doakan jemaatnya. Berapa daripada kita setiap hari ada nggak sih doakan Ibu Gembalanya? Ada? Ada, ya. Puji nama Tuhan. Kalau nggak ada hari ini, hari doakan juga ya. Gereja ini milik Tuhan. Kalau saudara ada tempat ini, saya mau bilang bukan satu kebetulan. Saya pernah melayani waktu awal-awal pelayanan. Saya mengembalakan baru masuk tahun ke-9. Saya pelayanan mungkin baru kurang lebih 25 tahun lah. Tuhan panggil saya waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda ya, tapi sudah jadi opah ya. Ternyata awet muda ya.
Saya waktu dipanggil saya lari, Tuhan saya nggak mau, nantilah Tuhan, nantilah. Tapi saya percaya Tuhan yang pilih, sudah nggak akan kabur. Dan ada rencana yang dahsyat Tuhan dalam hidup saudara. Kalau ada saudara tempat ini, berarti ada Tuhan sedang percayakan buat saudara tempat ini. Saya mulai ini mungkin ada gereja pakai beberapa sinode banyak di Sewang sana ya. Gerejanya ada yang cuma yang dikit, ada yang, tapi saya percaya semua itu dipelihara Tuhan. Dan selalu ada loh orang-orang yang jadi bagian pekerjaan Tuhan di tempat itu. Dan saya lihat orang-orang itu semua dipakai Tuhan dengan dahsyat, yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi saya mau sampaikan, doakan gembalamu, taburlah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Saya mau kesaksian sedikit waktu bulan 4 barusan, ya. Gereja kami kurang lebih 250 meter, jatuh tempo, harus sewa lagi, bayar. Mahal ternyata. Tapi saya percaya Tuhan yang buka, pasti Tuhan yang pertahankan. Tidak ada seorang pun yang satu. Ya. Saya tanya keuangan gereja, kita mau perpanjang bulan 4, orang ini minta 1 bulan di depan untuk tanda tangan karena dia mau keluar negeri. Saya tanya keuangan ada berapa? Kurang lebih 15% dari nilai yang kita harus bayar. Berarti kurangnya masih 85. Banyak? Banyak. Apalagi nilainya besar. Saya berdoa, Tuhan, ini punyamu. Saya harus gimana? Ya. Saya sih ada rumah 2 yang di daerah BST. Tahun lalu saya jual, tapi belum ada yang beli. Saya nggak akan dijual. Kalau boleh, itu boleh jual. Saya juga bisa bantu bayar karena saya pelayanan di gereja kami. Saya ngambil BK justru itu rumah persembahan. Artinya di mana tempat saya dan keluarga saya untuk menabur. Jadi setiap bulan kami nabur karena kami percaya berkat Tuhan itu dari Tuhan itu melimpah dan Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, jadi saya dan keluarga saya selalu menabur. Nah, kami juga biaya anak STT bisa bayar sampai lulus kuliah. Kami juga berbagi ya. Banyak hal yang Tuhan taruh. Tapi Tuhan bukan daripadamu. Singkat cerita, saya mulai pasarin, saya suruh satu agennya lagi di Surabaya. Dia bilang, oke Pak Jun, minggu depan saya pulang, saya coba open house. Dan dia open house 1 kali. Nah, ada satu hal, waktu dia bulan Maret, orangnya minta tanda tangan. Anak saya tanya, Papi, kita tanda tangan nih. Dia bilang tanda tangan dong. Kan uangnya kurangnya 85%. Sudah tanda tangan. Jadi saya tanda tangan itu nggak ada uangnya betul. Tapi saya percaya hari-hari Tuhan pasti kasih. Amin. Karena itu punya Tuhan kok. Saya tanda tangan. Saya ajak beberapa diaken, ayo kita lihat. Mereka hanya lihat aja, mungkin dia bilang ini gembalanya, wah mungkin begini kali ya. Tapi enggak. Karena saya sangat percaya Tuhan saya Allah yang luar biasa. Ya. Kemudian orang itu agent buka. Jadi saya tanda tangan tuh belum ada dananya. Dia mulai open house. Hari itu di open house baru sekali. Seninnya dia bilang, Pak Jun ada yang tawar nih, mau buka harga berapa ya? Saya bilang harganya sekian. Saya buka harga yang fantastis. Ya. Kemudian bilang orangnya mau ketemu. Ada 2 unit, 2 ini depan belakang di hook. Jadi depan dan belakang itu kan sama tuh. Jadi kalau mau digabung bisa. Mau ketemunya di mana? Di restoran dekat Jakarta Selatan. Oke, kenapa nggak di rumah itu? Saya tanya. Bilang karena kantornya dekat sana. Ya, sudahlah. Oke, baik. Hari apa? Jam 10. Oke. Malamnya sebelum ketemu anak saya datang ke rumah saya. Anak saya kan tinggal sendiri karena dia sudah berkeluarga. Dia juga salah satu donatur di gereja. Ya. Papi, dia bilang, besok papi ketemu orang yang mau beli? Iya. Kira-kira orang yang mau beli mau ngomong apa ya sama papi? Saya mau nanya,
Kira-kira orang kalau ajak ketemu mau beli rumah, mau ngomong apa? Langsung ibu-ibu tahu, tawar. Setuju ya? Tawar ya? Saya bilang, paling tawar. Benar, paling tawar. Anak saya tanya lagi, tapi kalau ditawarnya sekian nih, tapi kasih nggak? Sekian itu banyak loh, 500 juta. Kalau ditawar sekian, kasih nggak? Kasihlah, kan gereja kita butuh, saya bilang. Oh gitu ya. Terus anak saya nanya sekali lagi, kalau tawarnya segini, didabelin lagi tuh, kasih nggak dia kan? Saya bilang, kasihlah. Kita sudah butuh, gereja tidak perlu. Saya ketemu. Pada saat saya ketemu, Pak Pendeta ini lagi pusing satu hal. Jadi Pak Pendeta bisa pusing ya, Ibu Gembala bisa pergumulan. Dia pusing begini. Bulan Mei, saya ada pemberkatan nikah satu pasang. Orang Australia, calon suaminya orang Indonesia. Dan papanya itu PDP, saya naungi. Saya pernah ke Sydney, saya disuruh tinggal rumah dia sampai 1 bulan. Saya mau tinggal tempat lain, nggak boleh, harus di rumah dia. Jadi dia udah bilang, karena dia tahu tempat saya itu buat Airbnb. Tahu Airbnb? Yang disewakan harian. Dia bilang, boleh nggak? Waktu Januari dia bilang, kami sewa tempat Pak Jun 1 bulan karena anak saya mau merit, mau ada keluarganya ini itu. Saya udah bilang, iya. Tapi ketika bulan April kan saya harus jual. Artinya dia nggak bisa tinggal. Betul nggak? Saya nggak enak ngomongnya. Nggak? Saya nggak jual, nggak bisa. Gereja butuh uangnya. Nggak? Jadi pusing saya begitu. Saya jual, nggak bisa buat dia tinggal. Sedangkan saya sudah bilang iya. Masa saya bilang tidak bisa? Saya pergi, saya bilang ke Tuhan, gimana ya? Satu sisi mau jual, satu sisi mau tinggal. Terus orangnya bilang begini, masalah Rajin, ini orang yang mau beli. Pak, boleh nggak ini? Yang belakang, harganya kita sudah deal. Yang belakang saya bayar cash. Yang depan kasih saya waktu 3 bulan. Saya dengar itu, langsung saya pulang. Saya langsung bilang, iya boleh. Kenapa? 3 bulan belum bayar kan saya masih boleh tinggal. Nangkep Pak, itu rumah bukan buat saya tinggal, saya sewakan. 3 bulan baru selesai, berarti yang saya janjikan dia bisa tinggal. Nangkep? Langsung belum. Satu hal saya lihat kebaikan Tuhan. Orangnya nggak nawar satu-satu. Ternyata salah kita tadi. Pada bilang tawar. Artinya, kalau Tuhan mau promosi, kan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan punya banyak cara. Jangan batasi masa Tuhan. Dan sampai hari ini, itu bisa bayar. Dan Tuhan berkati saya banyak hal. Ya, anak saya bisa sekolah di luar. Anak pertama saya bisa biayain sekolah di Amerika. Sekarang sudah punya anak, jadi itu anak laki ya, saya jadi opa ya. Kadang cucu saya kalau dia nangis apa, kalau dia lihat istri saya main-mainnya, dia langsung senang, dia buka tangan digendong langsung dia. Sebab daripada kita mau ngasih jadi kayak anak kecil yang kita punya Bapa di surga. Jangan batasi kuasa Tuhan. Anak itu kalau dia dekat bapaknya, ini dekat engkongnya, ada yang jadi engkong juga. Ya, engkong sama nai-nai yeye itu pasti sayang banget loh cucunya ya. Ada yang jadi yeye, nai-nai, ada ya. Tapi sebab daripada kita tahu kita punya Bapak di surga yang luar biasa. Jangan batasin hubungan kita, tapi justru kita makin dekat. Saya percaya Tuhan yang sama, kalau dia bisa memberkati saya, dia selalu memberkati saudara. Amin. Yang bagi kita bagi begini. Haleluya. Sudah mulai oleh sigar ya. Saya akan tutup. Dalam segala keadaan
berlimpah maupun susah, tetap Yesus yang selalu mempesona hatiku. Yang baru bisa boleh amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesusku, menciptakan selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesusku, menciptakan selamanya. Mainkan terus 3 belakang lagu ini. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu pagi hari ini. Tapi Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus mengalir, boleh melawat setiap umat-Mu di KPI Aberta ini. Dari pribadi demi pribadi. Saudara boleh angkat tanganmu, saudara boleh taruh tanganmu di dada. Kalau saudara mau berdoa pada Tuhan, angkat tanganmu. Kau boleh berdoa, kau boleh menyampaikan segala pergumulanmu dalam Tuhan. Haleluya. Oratas sekia purapa karya Bapa. Saya percaya ketika kita menyembah Dia, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau jamah hati kita, hati setiap kita. Ayo naikkan doamu. Di Allah yang mendengar, di Allah yang punya segala kuasa, tidak terbatas. Dia izinkan Dia masuk dalam hidupmu, izinkan Dia masuk dalam hatimu, izinkan Dia lawat dalam hidupmu, mengalir. Izinkan Dia masuk dalam aspek kehidupanmu. Mungkin ada yang bergumul atas pasangan dia, mungkin ada yang bergumul tentang anaknya, mantunya, mungkin ada yang bergumul pekerjaan, mungkin ada yang bergumul dalam sakit penyakit. Oh haleluya. Horata sekia pura bakara ya Bapa. Oh patakara ya sekia pura bakara ya sampai ke apa ya Bapa. Mengalir terus Allah Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Kau pulihkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau dipulihkan, kau disembuhkan. Hubunganmu dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Finansialmu dipulihkan, disembuhkan. Bahkan Allah memberkatimu, memenuhi kebutuhanmu, menurut kemuliaan dari surga tercurah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa tentang anaknya, Tuhan jawab hari ini. Tuhan jawab, Tuhan jawab. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang galau Tuhan angkat saat ini. Tuhan berikan damai, sukacita dari surga mengalir, mengalir. Haleluya, mengalir. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada.
diberikan. Biarlah kami mau selalu mengucap syukur dalam segala apapun juga ya Tuhan. Biar kami mau hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Junaidi Salim. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sekarang akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas yang maju ke depan, kita juga akan mendengarkan pengumuman berita sepekan. Pengumuman boleh maju ke depan juga. Sebelumnya untuk persembahan, minta tolong Ibu Win untuk berdoa persembahan kita ya. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah dengan baik, Engkau menyertai ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu, dalam firman-Mu yang berkah bagi kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya untuk beri persembahan, dalam Kau sucikan kuduskan persembahan ini, dalam persembahan menjadi berkat bagi tempat ini. Dan Kau berkati kedua hamba-Mu yang melayani. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Ya, Shalom. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pagi ini baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini? Tidak ada. Puji Tuhan untuk kesetiaan setiap jemaat yang ada. Tuhan berkati. Dan keluarga besar GBI Alberta sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Junaidi yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan minggu ini jam 11 ya. Jadi hari ini setelah ibadah raya jam 11 akan dilanjutkan dengan Komsel Pemuda. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Jemaat kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita jam 10 pagi pada hari Selasa tanggal 2 Desember, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Imelda Wiguna. Buat para kaum wanita yang punya kesempatan Selasa jam 10 pagi bisa datang yuk, hadir sama-sama mengikuti ibadah kaum wanita di hari Selasa jam 10 pagi. Dan mari kita juga bergabung bersama di dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan Benteng Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan juga untuk umum. Dan kita bisa mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Dan untuk kaum muda diajak hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Hari Sabtu tanggal 6 Desember firman Tuhan akan dilayani oleh saudara Adrian Dungun. Dan seluruh jemaat juga diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 7 Desember jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Minggu depan kita juga akan kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan ini bisa dinikmati hanya untuk jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan milik Allah. Diharapkan para orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk ikut memeriahkan Natal Alberta Kid pada hari Minggu tanggal 7 Desember pukul 10.30 di lantai 1. Jadi minggu depan ya, anak-anak sekolah minggu sudah merayakan hari Natal. Buat papa, mama, dan oma mungkin bisa mengingatkan ya cucu-cucunya untuk datang mengikuti perayaan sekolah minggu, Natal sekolah minggu. Warga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada kepala geng Alberta nih, bisa nebak ya, Diaken Rita Marta Uria yang akan berulang tahun besok tanggal 1 Desember. Ya, selamat ulang tahunnya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Yohanes Raymond
juga yang akan berulang tahun tanggal 6 Desember. Mungkin ada, oh nggak datang. Ya, titip salam ya Eva, buat Raymond, selamat ulang tahun. Kaum muda diajak untuk hadir dalam ibadah Natal EYT pada hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Andreas. Untuk outing EYT tanggal 14 Desember, river rafting akan dikenakan biaya Rp100.000. Biaya ini sudah disubsidi, jadi sudah termasuk untuk tiket transportasi, snack, makan siang, dan yang lainnya. Jadi untuk yang sudah mendaftar maupun mungkin yang akan mendaftar masih terbuka, bisa mendaftarkan kepada saudara Aldo maupun saudari Amel. Dan nanti pada hari H-nya tanggal 14 Desember kumpul di gereja setelah ibadah raya jam 11 siang. Untuk Natal Jemaat Kaum Wanita akan diadakan hari Selasa jam 16 Desember jam 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roditus Mangun Saputro. Dan seluruh jemaat diundang untuk hadir di kebaktian Natal umum yang akan diadakan pada tanggal 21 Desember jam 10 pagi ya, bukan jam 8, tapi untuk khusus ibadah kebaktian Natal diadakan jam 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Hendy Kasidi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak David Hanata yang sudah mempersembahkan untuk dana OTA sebesar Rp200.000 dan Ibu Ellen Francis yang sudah mempersembahkan untuk dana Natal sebesar Rp1.500.000. GBI Alberta akan mengadakan Natal umum tanggal 21 jam 10 dan kebaktian awal tahun baru di hari Kamis tanggal 1 Januari jam 10 juga. Dan untuk kedua perayaan ini kita membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp15 juta. Jadi ayo, seperti tadi yang kita udah komit, yang udah angkat tangan untuk menabur di tempat ini, kali ini kita diberi kesempatan untuk menabur khususnya untuk dana Natal dan awal tahun ya. Jadi saya tunggu minggu depan catatan-catatan yang sudah menabur, gitu ya Pak ya. Karena acara ini kan dari kita untuk kita ya. Jadi ayo mari kita tergerak dan bergerak juga, kita memberikan persembahan yang terbaik. Jangan lupa juga kita bisa menyatukan hati kita, berdoa buat gereja kita, buat bangsa negara kita setiap malam jam 9. Dimanapun kita berada, kita mau meluangkan waktu bersama dimanapun kita ada ya, nggak usah datang ke gereja, di tempat kita masing-masing kita berdoa. Dan kita juga bisa tetap mengingatkan keluarga, saudara, tetangga kita yang lain untuk bersama-sama beribadah di gereja Alberta. Kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group setiap hari Sabtu biasanya ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah memberkati kami, sekaligus juga menegur kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, kami boleh memiliki cara pandang perspektif yang benar. Dan kami juga tidak membatasi kuasa Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya, sebesar masalah apapun yang kami hadapi, kuasa Engkau lebih besar daripada itu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Karena itu Tuhan ajar kami untuk tetap berharap, berjalan di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi masalah, kami sanggup melewatinya. Bahkan kami yakin percaya, kemenangan demi kemenangan kami peroleh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-Mu, hamba-Mu yang pagi ini
melayani di tempat itu, yaitu Bapak Pendeta Junaidi Salim Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Kau juga berkati setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Engkau sertai beliau Tuhan, sehingga dimanapun Kau utus, di situ nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk istri, ketiga orang anaknya, mantu dan cucunya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau yang menopang kehidupan mereka Tuhan, dan Engkau yang jamin masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang boleh hadir pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati setiap kami dari barisan terdepan sampai terbelakang, tidak ada yang terlewati. Bahkan untuk setiap jemaat mungkin yang pagi ini tidak bisa hadir di tempat ini, Engkau juga lawat mereka, Engkau berkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau juga yang berikan kesembuhan bagi mereka, khususnya juga untuk Ibu Pur yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Dan kalau besok kemungkinan dia sudah boleh kembali, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemulihan demi pemulihan bagi Ibu Pur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan kesembuhan secara sempurna bagi Ibu Pur, sehingga dia bisa melakukan aktivitas dia, pelayanan dia kembali secara seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap acara Natal yang akan diadakan, baik untuk komisi sekolah minggu, komisi kaum wanita, untuk EYT, dan juga untuk Natal umum, bahkan juga untuk ibadah awal tahun Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, termasuk setiap persiapan yang dilakukan Tuhan, sehingga pada hari H-nya nanti semuanya boleh terlaksana dengan lancar, dan setiap jemaat yang hadir juga boleh mendapat berkat Natal pada tahun ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani, biarlah Engkau persiapkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu. Dan kami juga berdoa khususnya untuk dana yang saat ini masih belum tercukupi. Biarlah Tuhan Engkau juga yang turun tangan Tuhan. Biarlah kami juga setiap jemaat yang ada di tempat ini boleh menabur, boleh bergerak untuk ikut bagian di dalam dana Natal pada tahun ini. Kami percaya Tuhan semuanya akan tercukupi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga saat ini mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk bencana alam yang terjadi beberapa hari yang lalu di daerah Sumatera Tuhan. Kami mau menyerahkan semua korban-korban yang ada, termasuk anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka semua bisa melewati ini semua dan tetap mempunyai sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Dan biarlah setiap bantuan yang diberikan boleh tersalurkan dengan tepat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan yang dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.